Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden dan Om Eki dan Eki Tangerang Grab. Om, ya. Kita jalan-jalan lagi, keliling Jawa lagi untuk yang kedua kalinya ya Om ya. Ya. Kolaborasi antara Naila Transindo Garden dan Tangerang Grab. Ya. Kita lagi di mana nih Om? Kita berada di Malang. Di Malang ya. Ya. Kita teringat akan sesuatu ciri khas daripada kota Malang ini. Selain ada bakso, tentu ada buah ciri khas atau ikon. Ya. Buah apa sih Om? Buah apel hijau ya. Apel hijau, apel Malang. Hijau, apel Malang. Jadi ketika kaki ini menyentuh Malang langsung terbesit, aduh, pengen banget makan. Bukan bromonya dulu ya. Bukan bromo Om. Nah. Begitu nginjek, aduh, apel Malang. Karena kita Iya, pecinta iya, tanaman iya. gitu. Kebetulan kita tadi lewat banyak pohon-pohon masyarakat itu yang tidak dirawat. Mungkin kenapa nanti kita tanya aja, kalau ada petaninya kita tanya aja kenapa ya. Jadi kan sebelum kita ke kebun-kebun gini kan kita juga udah nanya-nanya sama petani ya. Ya. Kok tanaman-tanaman apelnya pada kayak nggak dirawat gitu. Jadi Iya. petani juga menjawabnya seperti ini Om ya. Harga buah apel itu nggak sebanding dengan Perawatannya. Perawatannya. Ya. Iya. Perawatan, pemupukan gitu. Harganya kita tanya. Pupuk mahal, insek mahal. Sementara di harga apel itu sendiri murah. Petani tercekik ya Om ya. Nah, makanya sekarang petani-petani Malang ini banyak beralih profesi ke nanam jeruk kayaknya, jeruk dan sayur. Jeruk dan sayur ya. Ya. Karena emang yang bisa itu yang membantu perekonomian mereka. Kalau mereka tidak putar otak ya gimana lagi Om ya. Ya. Tapi kan kita sebagai konsumen juga pasti suatu saat akan kangen lagi, pengen nyicipin yang namanya apa nih Om? Nah, inilah dia apel Malang. Jadi apel Malang ini emang ya bentuknya emang hijau-hijau gini. Kita kan pernah membahas nih Om ya tentang apel putsa. Emang hampir mirip ya perbedaan dari buah apel Malang sama apel putsa ini. Bijinya ya Om ya. Bijinya dan bentuknya juga agak beda dikit. Bentuknya agak beda. Rasanya juga beda ya. Rasanya beda, teksturnya juga beda. Teksturnya gitu. beda. Walaupun sama-sama hijau gitu Om ya. Sama-sama hijau. Tapi kalau apel Malang ini Om Iki kalau udah sebesar ini biasanya udah dipetik. Ini sisa-sisa petik dari Sisa panen Om ya. Sisa-sisa panen kayaknya. Buahnya tinggal dikit. Nah, bagaimana kalau kita langsung petik-petik buahnya aja nih Om ya? ya tadi kita udah izin petik-petik, nggak apa-apa katanya, petik aja. Nah tadi kan saya sempat nanya Om, sekilonya 20.000 untuk yang besar-besar, untuk yang kecil-kecil 15.000. Iya. Kalau saya rasa karena kita udah terbiasa main anggur ya, main anggur buset itu murah banget gitu. Kita aja jual 1 kilonya anggur itu sampai 100.000 gitu. Nah, saya pengen sih untuk warga-warga sekitar di sini untuk memikirkan paguyuban petani apel gitu. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi dari si tanaman apel Malang ini gitu. Nah, entah mengadakan apa gitu supaya apel Malang ini tidak punah gitu Om. Tidak redup. Dulu kan sangat viral banget ya, apel itu terkenal dari Malang, apel hijau, asal apel hijau dari Malang. Mungkin sekarang apel yang banyak di Jakarta itu bisa jadi apel impor gitu. Apel impor ya. Kan cuman Malang tinggal nama kayaknya. Tanah kita tanah surga ya Om ya. Iya. Tanah kita tanah surga, tapi kita butuh buah apel aja harus impor. Iya. Padahal kita tidak bisa menyalahkan petani Om Eki. Petani itu tiap menanam apel itu merugi. Mungkin dia nggak bisa gitu ya memproduksi apel lagi. Di samping tadi pupuk mahal, insek mahal, sementara jual hasilnya dia murah. Nah itulah salah satu apel Malang ini tidak dikelola lagi sama para petaninya. Bukan nggak mungkin nantinya anggur juga akan jadi seperti ini ya. Bisa jadi. Bisa jadi untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bisa jadi seperti ini. Nah itu tugas yang muda-muda untuk memikirkan bagaimana selalu menjaga harga, selalu menjaga kualitas agar
kita tidak kalah dengan produk yang namanya produk impor ya Om ya. Saya rasa petani-petani di sini dia punya ini juga Om Eki, punya pemikiran akan beralih pupuk, merubah pupuk tadinya kimia akan berbalik ke organik. Mungkin seiring sejalan waktu itu dia akan berubah. Sekarang kan belum dibongkar semuanya, masih banyak yang dibiarkan dulu. Mungkin entah mereka itu menunggu harga naik dulu, entah dia menunggu dengan harga pupuk termurah apa yang bisa dia olah apel ini bisa lebih baik lagi. Ada gitu. permainan ya Om ya. Ada permainan kayaknya. Ya semoga aja ya Om ya, kita sih yang untuk kita pecinta tanaman kita nggak pengen Ya, apel Malang ini musnah ya Om. Iya, kita pengennya petani apel Malang di Malang ini sukses dalam budidaya apel ini dan bisa menghasilkan untuk menyambungkan hidup mereka. Dan kualitasnya akan lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Om, kita panen yuk. Ayo. Ayo. Tadi dihargain buah apel ini cuma 15.000. Yang kecil-kecil, yang gede, yang besar-besar segini nih katanya 20.000 ya. Ini udah cukup besar buahnya Om Eki. Mungkin kita sortir dulu ya Om ya. Kita ngambil yang besar-besarnya besar aja lah. Nah, terakhiran baru kita ambil yang kecil. Iya, kita ambil yang besar-besar aja. Ini Om Eki nih. Ini Om Eki kualitasnya yang baik, mantap. Pengen cobain tapi nanti aja. Nih. Om Joy dapat yang gede banget ini. Nanti Om Joy. kita kiloin ya. Semu merahnya ya. Nah, ini di sini Seperti nih. apel mana lagi juga. Nih di sini kameramen nih. Nih ada nih yang gede-gede nih kameramen. Kita ngambil yang besar-besar. Mungkin yang kecil itu bisa besar lagi gitu. Nah. Ini bukan maling ya teman-teman. Ini kita udah izin tadi sama petaninya sendiri. Silahkan petik sendiri. Emang dari dulu Om Eki, apel Malang ini begitu gitu loh. Kalau kita mampir mau beli, silahkan petik sendiri. Silakan petik sendiri ya. Nah, 5 tahun yang lalu saya udah pernah ke sini juga. Juga seperti di itu 2 ya, tahun yang lalu juga pernah ke sini. Redupnya 2 tahun ini Om Eki. Di 2 tahun ini apel Malang. 2 tahun ini apel Malang ini. Saya pernah lihat di YouTube gitu Om, katanya juga pengaruh daripada letak geografis dan perubahan iklim yang ekstrim Om. Iya. Itu. Selain dari harga pupuk yang melonjak ya Om ya. Iya. Kita belum berani icip ya karena belum cuci ya Om ya. Belum cuci terus ya ditimbang juga Om Eki. Ditimbang dulu. Nah, tadi kan kita baru bicara sama pedagangnya, boleh dipetik nanti kita hargain berapa. Nah, silahkan gitu kan. Tapi kalau dia udah ngomong tadi silahkan diicip dulu Pak gitu kan, baru kita berani icip. Nah, ini cukup gede ya. Nah, mungkin nggak penting banyak juga kali ya Om Ki ya. Berapa kilo Om Ki mau beli Om Ki? Sekitar mungkin 5 kiloan Om. 5 kiloan. Oh, boleh. Kameramen kalau bisa turun ke bawah, kita lihat di pohon yang belum tersentuh dipetik ini. Oke, kameramen. Kita di sini sebenarnya aslinya itu buah apel Malang itu begini loh. Setiap ujung dahan itu buahnya begini. Tadinya saya pernah ke sini, buahnya itu sangat lebat begini. Tapi sekarang mungkin sebelumnya yang di atas itu gede-gede begini juga, banyak begini juga ya. Karena udah dipanen, pecinta apel itu udah duluan dari kita kali ini Om Eki. Nah, dia panen duluan. Kalau buah sih cukup banyak juga ya. Kita lihat. Nah, ini sisa-sisa dari panen orang nih Om Eki. Cukup kita ambil yang gede-gede ini aja. Iya, yang udah merah-merah tuh. Kita hari ini kurang beruntung karena udah ada yang menduluin kita. Mana? Wah, cakep-cakep ini Om, gede-gede ini. Gede-gede ya. Tuh, yang di atas tuh gede-gede ya. Nanti kayaknya kita juga harus tahu nih lokasinya di mana ya Om ya. Iya, kita tanya nanti ke pemiliknya ya. Ini bisa kita ambil. Ini Om, walaupun ini panen banyak juga gitu ya. Kalau misalkan harganya nggak sesuai kan ya? Iya. Ya nggak masuk lah Om ya. Panen ya, gimana petani bisa semangat untuk merawat tanamannya? Harganya gitu, cuman segitu, pupuknya mahal. MKP sekarang berapa Om sebungkus? 50.000 lebih. Mending Om 50.000, kemarin saya 60.000 Om. 60.000 ya? Iya. Nah, saya masih kemarin tuh di 50.000. Mungkin stok lama atau
bagaimana nggak tahu juga ya. Iya, ayo dong pemerintah, jangan gitu-gitu banget sama petani ya. Ya, kasihan petaninya. Kalaupun mereka dengan standar harganya seperti itu, paling nggak carikan kita solusi untuk tentang pertanian organik yang lebih bagus ya Om ya. Ya, Itu untuk bisa mendapatkan pupuk-pupuk dengan kualitas yang bagus. mungkin dan petani apel di sini kadar P yang tinggi tentunya, karena untuk pembuahan juga. udah memikir hal itu kali nih ya. Nah, mungkin cukup kalian. Kita cuci, kita icip-icip nanti ya. Nah, cukup segitu kali ya. Sip, alhamdulillah banyak banget. Kalau dimakan kenyang banget kali Om ya. Ya. Mantap. Sebenarnya bisa ngambil agak sekarung kita, cuman lebih baik dia lebih besar dulu lah Om Eki. Supaya timbangannya juga lebih berat kalau lebih besar-besar gitu. Jadi petani ini bisa lebih untung lah. Nah, ini bapaknya yang punya nih. Kita tanya-tanya dikit Pak. Boleh ya Pak ya? Nah, Pak, kalau boleh tahu ini lokasinya ada di mana sih Pak? Kampung apa gitu Pak? Ini Kampung Tosari. Udah berapa lama sih Pak tanaman apel ini udah ditanam di sini Pak? Ini kalau ini ya 15 tahun. 15 Kalau tahun. sampai besar itu ya 50 tahun. Sampai 50 Iya, tahun. Ada 50. di Malang ini sampai 50 tahun gitu? Ada yang Emang udah dari zaman dulu banget? iya, gitu? yang besar-besar itu ada 50 tahun, 35 tahun. Kalau apel kalau di Tumat. tapi di 5 tahun yang lalu saya ngelihat apel di Malang itu sangat banyak sekali buahnya. Dulu, Nah, terus kenapa Pak? kalau gini, kalau panen dulu ini 7 kintal. 7 kilo. Dalam berapa ini? Berapa meter? Apa berapa pohon? Ini kalau nggak kita hitung salah 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 20 nih, nggak ada salah. 7, 8. Nggak nyampe 20 Pak. pohon 7 kintal. Iya. Luar biasa banget ya Pak. Banyak kalau yang banyak yang dulu itu ya. Kalau Dulu panen. dihargain berapa Pak kalau ini? Kalau dulu itu kalau masih gembel ya, Ya. itu gembel 3.000. Sekilo 3.000 Pak? Iya. Tapi pupuk masih nggak mahal ya Pak ya? Itu pupuk enggak mahal. Hmm. Kalau sekarang waduh, harga apel melonjak, ini buahnya tidak. Wah. Saya tadi lihat di jalan Pak banyak yang dibiarkan saja begitu ya, gitu. aduh. Mungkin karena itu kali Pak ya. Iya. Pupuk mahal, insektisida mahal. Itu, Nah, buah apel pun nggak begitu mahal gitu ya Pak ya. Jadi nggak imbang. ya, enggak imbang. Nah, terus petani sekarang beralih menanam apa Pak? Tomat, Tomat, dibongkar ini. jeruk Ya. gitu ya. Pohon apel dibongkar? Iya dibongkar, jadi tomat, terus cabai, terus kubis, Bagus juga. kentang. Itu lebih menjanjikan Iya, ya Pak ya? itu lebih Daripada menjanjikan. kita berharap pada Iya. tanaman apel ini Kan sementara kalau kubis kan 3 bulan, iya, kalau apel kan 5 bulan satu kali. sementara kita harus memikirkan ada perut yang harus diisi di rumah kita ya Pak ya. Iya. Waduh. Nah, bagaimana kalau pemerintah mengasih harga pupuk yang murah? Apa apel di Malang ini akan dilanjutkan lagi Pak? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Ada yang sudah tanam ini. Ada sudah yang tanam yang lebih kecil itu. Masih Ya, kecil. yang besar itu bongkar. Oh. Nah, yang kecil-kecil ditumbuhkan. Iya iya Ya. iya. Bibit Oh yang kecil. tadinya Bapak menyediakan bibit juga, enggak ya? Ada di Juragan ini ada. Oh ada. Ada. Itu bibitnya berapa itu Pak? Bibit satu pohonnya 25. 25.000. Nah, ya segini Yang ya segitu ya. 25. Ya teman-teman Naila Transindo Garden, itulah keluh kesahnya seorang petani apel di Malang ini. Kenapa mereka itu membiarkan tanaman mereka itu begitu saja, bahkan dibongkar gitu loh. Ya itu tadi, karena pupuk dengan harga penjualannya tidak seimbang gitu. Harga pupuk mahal, harga insek mahal, harga apelnya pun nggak bisa mahal. Mungkin kedepannya ada solusi keluarnya buat petani apel yang di Malang ini, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya, mendidik anak-anaknya di sekolah gitu, bisa bertahan hidup lah, bukan cari kaya Pak ya. Nah, Oke, cukup sekian Naila Transindo Garden membahas tentang apel, problema apel yang ada di Malang. Karena peran penting kita di sini untuk mengomentari keadaan petani yang ada di sini itu sangat penting ya Om ya.
karena kita harus tahu juga nih perkembangan pertanian yang ada di Indonesia seperti apa. Tugas kita untuk memberitahu pemerintah seperti, siapa tahu omongan kita, suara kita didengar gitu Om. Secara nggak langsung bisa membantu para petani, bukan hanya petani yang ada di sini, tapi di mana-mana. Di mana-mana. Kita nggak nyari untung ya Om. Kita nggak ada untung kok. Pupuk dimurahin, petani apel yang untung. Kita nggak ada untungnya. Kita cuman pengen tahu keluh kesahnya seorang petani itu bagaimana gitu. Nah, kenapa tanaman mereka dibiarkan kering begitu? Kan sayang. Sedih ya. 20 tahun mereka menanam apel dengan harapan untuk melanjutkan kehidupan mereka ke depannya. Sekarang mereka biarkan begitu saja. Ada apa? Nah, kita ada pertanyaan di situ Om Ki ya. Tadi setelah kita tanya, ya itulah keluhannya. Pupuk mahal, insek mahal, harga buah apelnya murah. Oke, cukup sekian review dari kami. Ayo kita tanam tanaman, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah contoh daripada apel yang tidak terawat ya, atau benar-benar tidak diberi pupuk, tidak dirawat lagi. Kita melihat gitu, memang 3 tahun belakangan ini pengunjung yang datang ke daerah Malang itu berkurang karena ada ini ya, COVID-19. Itu tentunya akan berpengaruh pada perekonomian yang ada di Malang ini. Tapi percayalah, ketika sekarang nih saya aja udah bisa sampai ke Bromo. Nah, artinya pengunjung udah mulai datang. Para petani semangat lagi ya. Dan saya minta juga pada pemerintah turunin harga pupuk juga gitu, supaya tidak terlalu mencekik para petani, karena petani juga butuh awalan untuk bisa bikin tanaman ini bagus lagi gitu, dirawat lagi gitu. Jadi ini benar-benar tanaman yang sudah tidak dirawat gitu, karena ya itu problematika seperti itu lah. Seperti ini juga. Nah, ini juga tanaman-tanaman apel yang tidak dirawat. Nah, beda dengan yang sebelahnya. Di sini bukannya tidak dirawat, tapi memang sedang dalam proses pruning, di mana pruning ini mengacu pada supaya tanaman ini keluar tunas selalu sambil membawa buah ya. Nah, itulah tanaman apel itu seperti itu kalau di Malang ya. Nah, bukan ini yang jelek, tapi yang benar-benar nggak terawat itu yang gambar yang tadi. Oke, dilanjut.